Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya yang akan memberikan tutorial cara menginstalasi Laravel versi terbarunya, mengkonfigurasi database pada .env, pembuatan database, pembuatan migration dan tabel, pembuatan controller, pembuatan view, dan pembuatan root untuk controller. Nah, sebelumnya di video saya sebelumnya itu saya sudah memberikan tutorial yaitu cara menginstal Laravel, membuat controller dan membuat root untuk controller. Nah, kali ini penambahannya sedikit, yaitu konfigurasi database pada env, pembuatan database, pembuatan migration dan tabel, dan pembuatan view. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Sebelumnya di video saya sebelumnya itu saya sudah jelaskan bahwasannya aplikasi yang kita gunakan itu, yang bakalan kita gunakan yaitu aplikasi XAMPP, itu versi 7.4 ya, yang support dengan PHP, terus Visual Studio Code dan Composer. Itu terus teman-teman install di laptop ataupun komputer teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini kita akan coba cek apakah komposer kita sudah terinstall atau belum. Nah, caranya itu Windows R, ketikkan di situ, kita buka command prompt. Di sini kita ketikkan cmd. Nah, ini adalah tampilan cmd. Kita ketikkan saja perintahnya yaitu composer. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti komposer kita sudah terinstall teman-teman. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu XAMPP kita ya. Apache-nya sama MySQL-nya. Nah, untuk menginstalasi Laravel ini teman-teman, pastikan koneksi internet teman-teman itu bagus ya. Koneksi internetnya bagus, karena di sini dia membutuhkan koneksi internet. Nah, jadi pastikan dia koneksi internet itu bagus. Nah, langsung saja kita akan melakukan instalasi Laravel versi terbarunya ya. Oke, di sini kita sudah menjalankan XAMPP, Apache sama MySQL-nya. Nah, terus kita buka cmd kita tadi. Nah, di sini kita akan membuat project baru. Nah, di sini kita akan membuat project baru. Perintahnya yaitu kita masuk dulu ke htdocs yang di exam. Caranya yaitu cd exampp. Ini kita masuk ke folder exampp, masuk ke folder htdocs. Di sini kita buat project kita, folder project kita. Caranya composer create project, prefer strip disk Laravel. Nah, di sini kita taruh nama folder kita itu yaitu coba, atau kita buat saja kita buat apa ya, di sini kita buat dataku. Nah, jadi teman-teman,
Di sini dia otomatis itu versi terbarunya di install Laravel versi terbarunya. Di sini Laravel versi 8.4.4. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menginstal Laravel versi 5.8 contohnya, jadi setelah dataku ini kasih petik 2, taruh versinya, terus titik, baru bintang, petik 2, enter. Nah, itu nanti otomatis dia bakalan menginstal versi yang sesuai dengan yang teman-teman buat tadi. Jadi di sini dia cukup memakan waktu ya. Jadi ini tergantung koneksi internet kita. Jadi usahakan koneksi internet teman-teman itu bagus. Dia kalau dia bagus, lancar, maka penginstalan Laravelnya itu bagus gitu, cepat. Nah, di sini ini lagi loading ya teman-teman ya. Kita tunggu saja. Jadi ini untuk menunggu ini videonya saya skip saja dulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini instalasi Laravelnya sudah selesai, sekaligus folder project itu sudah kita buat. Ini panjang teman-teman ya. Nah, jadi tergantung koneksi internet kita. Kalau koneksi internet kita bagus, maka instalasinya pun bagus gitu, cepat dia selesai loadingnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder project kita tadi. Nah, untuk memastikan bisa kita tengok di atas tadi tuh, ini ya foldernya itu dataku ya. Oke, di sini kita akan masuk ke folder dataku, cd dataku. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder dataku. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini php artisan serve. Jadi di sini kita jalankan supaya bisa kita akses di browser kita. Nah, jadi kita masuk saja, kita untuk memastikan Laravel kita sudah terinstall, yaitu kita masuk ke browser, kita ketikkan di sini localhost 8000, localhost .2 8000, karena di sini pun dia sudah menunjukkan ya, di sini ada juga perintahnya, kita dapat mengaksesnya itu di localhost 8000 ataupun http://2/127.0.0.1. Nah, jadi kita coba aja dulu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini berarti Laravel kita sudah terinstall. Ini versi terbarunya, yaitu versi 8.17.2. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi database pada env. Caranya kita masuk ke aplikasi. Ini kita stopkan dulu ya. Cara stopkannya itu Ctrl C. Kita masuk ke Visual Studio Code. Jadi 3 ya teman-teman aplikasi yang kita butuhkan untuk membuat apa namanya, ini tadi, mengkonfigurasi database, membuat database, instalasi Laravel, pembuatan migration, controller, view, root untuk controller. Nah, jadi Visual Studio ini kita di sini mendesain rootnya.
Jadi kita di sini membuat rootnya bisa di Visual Studio Code ini. Nah, kita akan membuka folder project Laravel kita tadi. Nah, caranya pilih file, open folder. Nah, di local disk C ya teman-teman ya, di local disk C, di folder exam, terus di folder htdocs. Nih teman-teman dataku. Teman-teman pilih dataku, select folder. Nah, di sini dia sudah muncul ya teman-teman, data dari project Laravel dataku ini. Kita akan mengkonfigurasi database env. Tapi sebelum kita ke sini, kita akan membuat database terlebih dahulu. Caranya, pastikan XMPP teman-teman jalan ya. Nah, caranya kita masuk ke phpMyAdmin. Di sini kita ketikkan localhost 8080 /phpMyAdmin. Nah, 8080 itu yaitu listen di listen phpMyAdmin saya. Ini bisa juga teman-teman ganti di sini teman-teman, di sini di config di attpd conf. Sini bisa teman-teman ganti. Nah, ini listen ini bisa teman-teman ganti. Atau ada pertanyaan 8080 itu apa gitu, jadi itu listennya. Nah, kita sudah masuk ke phpMyAdmin. Kita buat database baru. Di sini kita buat dataku. Nah, nama database-nya dataku ya. Oke, jadi di sini database-nya sudah terbuat. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya tadi. Nah, di data.env itu di sini ada db database. Nah, ini kita sesuaikan dengan database yang kita buat tadi. Ini kan Laravel, kita ganti menjadi dataku. Jangan lupa save teman-teman ya. Setiap teman-teman itu mengubah data pada data yang ada di folder teman-teman itu, jangan lupa nge-save. Itu penting. Nah, selanjutnya kita membuat migration dan tabel ya. Nah, itu caranya. Kita kembali ke CMD. Nah, kita masuk ke XMPP di folder htdocs dan di folder project kita, yaitu dataku. Nah, masuk ke situ. Kita masuk ke folder project kita. Terus kita ketikkan perintah membuat tabel ya, migration dan tabel. Nah, ada dua cara membuatnya. Bisa kita ketikkan php artisan make migration create, atau bisa teman-teman gini caranya biar lebih mudah ya. Bisa teman ketikkan di sini di browser laravel.com. Nah, untuk membuat tabel itu kita ketikkan di sini, kita cari migration. Nah, ini ada teman-teman. Nah, membuat migration dan tabel. Jadi teman copy saja nih. Ini cara mudahnya teman-temannya. Jadi di sini semua ada teman-teman, untuk yang berbaur dengan Laravel itu semuanya ada di sini. Bisa teman-teman cari di sini laravel.com itu. Ini udah versi 8 ya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal teman-teman copy paste aja di sini. Nah, users ini
Ini teman ganti nama tabel teman, contohnya tabel dataku. Udah. Ini teman-teman enter saja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah sukses ya. Jadi tabel dataku itu sudah dibuat gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kita buka database migration. Nah, kita pilih di sini tabel yang kita buat tadi nih, tabel dataku. Nah, di sini kita akan membuat fieldnya, yaitu di script ini teman-teman ya. Nah, ini kita kasih string ini ID untuk di atas ini. Yang pertama ini ID kita kasih, ini kita copy saja, kopikan di bawahnya. Ini kita ganti nama, value nya itu kita kasih 50 aja. Jadi teman-teman, kalau untuk script seperti ini sih intinya kalau setiap kita mengetikkan scriptnya, jangan lupa untuk menutupnya. Oke. Jadi kalau di PHP ini sistemnya sih seperti itu. Siap kita buka, kita harus tutup. Nah, oke. Terus di sini kita buat alamat. Kita Ctrl S. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa save ya teman-teman ya. Intinya jangan lupa save. Nah, kita kembali ke CMD. Di sini kita ketikkan perintahnya php artisan migrate. Oke, biar dia gimana ya? Biar dia tuh tabel di database kita di dataku tadi itu biar dibuat gitu ya. Jadi apa yang kita buat di sini tadi, ID, nama, alamat itu biar masuk ke database yang kita buat tadi tuh. Nah, di sini kan database-nya tadi kita buat kan apa namanya? Ini mana tadi ya? Buat saya. Di NF-nya ini kan tadi kan kita buat ini nama database kita itu dataku kan. Nah, di sini kita membuat tabelnya. Jadi perintah ini tadi supaya tabel yang kita buat tadi itu masuk ke database yang kita buat tadi. Nah, ini kan udah kita buatkan, udah kita ketikkan perintahnya php artisan migrate. Kita kembali ke browser kita, ini kita refresh saja F5. Nih di dataku ini kita buka, nah ini udah ada kan. Nah, tabel yang kita buat tadi itu yaitu tabel dataku. Nah, ini sudah ada fieldnya ya, ID, nama, alamat. Nah, jadi kita sudah mengkonfigurasi database env dan membuat database. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya itu apa tadi ya? Saya lupa. Pembuatan controller, pembuatan view, dan pembuatan root untuk controller. Nah, caranya yaitu kita kembali ke CMD. Kita masuk ke project. Pokoknya teman-teman kalau misalnya nggak sengaja teman-teman terclose, pastikan teman-teman masuk ke folder dataku. Folder ke dataku ya teman-teman ya. Di sini kita akan membuat controller terlebih dahulu. Nah, di sini kita udah masuk ke project dataku. Kita ketikkan perintahnya yaitu php artisan make controllers. Contohnya kita buat di sini nama controller dataku, controller. Kita enter.
Di sini ada salah ya. Oke, coba kita ulangi. Coba ini kan nama folder kita ya. Coba kita ganti nama controllernya tuh yaitu mahasiswa. Kita sini controllers. Oke, coba. Error ya, error. Tunggu bentar ya. PHP Artisan Mac. Mahasiswa. Coba di sini nggak usah pakai S. Mahasiswa controller. Oke, jadi kesalahannya itu teman-teman. Di sini saya pakai S dia, controllers. Jadi seharusnya itu dia controller kita aja, nggak pakai S. Makanya dia error gitu. Command make controllers is not defined. Berarti perintah dengan make .2 controllers itu tidak ada, tidak tersedia, seperti itulah. Oke, di sini kita controllernya sudah kita buat teman-teman ya. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, kita buat root untuk controllernya ya. Ini root. Kita buka data di root, pilih web.php. Jadi di sini kita buat root perintahnya, scriptnya itu ya, scriptnya yaitu root titik dua kali get buka kurung tanda petik mahasiswa koma petik 1 app http controller. Nama controller yang kita buat tadi itu mahasiswa controller. Select index. Oke, kita tutup. Ctrl S. Nah, di sini sudah kita buat rootnya. Oke, udah betul. Kita akan membuka data controllernya yaitu di app, di http, di controller. Ini mahasiswa controller. Di sini kita buat indeksnya yaitu public function index buka kurung kurawal ini adalah controller mahasiswa. Kita kasih tutup. Oke, Ctrl S. Nah, jadi teman-teman, setelah kita sudah buat rootnya, indexnya sudah juga kita buat, kita kembali ke CMD. Ini jangan lupa teman-teman ya, teman-teman jalankan dulu dia. Ini harus, karena kalau nggak teman jalankan maka dia nggak bakalan bisa diakses di browser teman-teman sekalian. Nah, jadi view-nya itu di sini teman-teman. Jadi hasil dari rootnya tadi itu bakalan tampil di sini. Jadi
kita ketikkan di sini localhost 8000 slash mahasiswa. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Sebenarnya caranya gampang. Nah, kalau teman-teman cepat menangkap, itu sih gampang bagi saya gitu kan. Nah, jadi semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan dapat teman-teman terapkan di laptop ataupun komputer teman-teman sekalian. Semoga ini menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, mungkin sekian dari video saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.